Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Melanjutkan dari apa yang kita pelajari di dalam kajian ilmu fikih di kitab Al-Aham fi Fiqhi Talibil Ilm yang disusun oleh Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Masih kita di dalam pembahasan daripada arkanus shalah, rukun daripada rukunnya salat. Insyaallah malam ini kita habiskan. Malam ini kita habis ke rukun sholat. Jadi selesai rukun sholat. Sekarang kita masuk ke dalam ar-ruknut tasi', rukun yang ke-9 daripada rukun sholat, yaitu at-tasyahudul akhir. Membaca kalimat tasyahud akhir. Dinamakan tasyahud. Kenapa itu tasyahud? Tasyahud itu kan ada dua, ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Tasyahud awal hukumnya sunnah, tapi sunnah ab'ad, yang kalau kita tinggalkan sunnah diganti dengan sujud sahwi. Kalau tasyahud akhir itu termasuk arkan, kewajiban. Kalau ditinggalkan berarti sholatnya tidak sah. Dinamakan tasyahud, summiyat tasyahudan li'anna fihi dzikra syahadatain. Dinamakan tasyahud itu karena di dalamnya kita menyebut dua kalimat syahadat. Di dalam bacaan tersebut kita membaca dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Kan di dalamnya ada penyebutan dua kalimat syahadat, maka itulah dinamakan tasyahud, baik di tasyahud awal ataupun di tasyahud akhir. Sekarang di dalam tasyahudul akhir ini ada beberapa syarat yang disebutkan oleh ulama. Di antaranya yang pertama, ayyasihha ma qablahu, harus sah rukun daripada sebelum tasyahud. Apa rukun sebelum tasyahud? Sujud. Sujud yang keberapa? Yang kedua. Maknanya rukun sebelum tasyahud harus sah sesuai dengan syarat-syaratnya, baru dia bisa melanjutkan daripada tasyahud. Kalau rukun sebelumnya tidak sah berarti belum boleh. Kenapa? Karena rukun sebelumnya belum sah. Sebagaimana pembahasan di pertemuan-pertemuan yang kemarin, seperti syaratnya ruku, syaratnya i'tidal, syaratnya sujud, dan juga syaratnya duduk di antara dua sujud. Kemudian yang berikutnya ayyakuna bil arabiyah, harus menggunakan kalimat bahasa Arab. Harus menggunakan bahasa Arab. Sekarang gimana kalau orang baru masuk Islam? Dia belum bisa membaca tasyahud dengan bahasa Arab, belum belajar. Maka fa in ajaza, kalau dia tidak mampu daripada membaca dengan bahasa Arab, tarjama, maka boleh diterjemahkan aqallahu, paling sedikitnya bacaan tasyahud. Karena bacaan tasyahud itu ada aqal yang paling sedikit, ada akmal yang paling sempurna. Paling sedikitnya tuh at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Itu paling sedikit. Kalau paling sempurnanya at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Boleh juga dengan kalimat wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi boleh asyhadu anna muhammadan rasulullah, boleh juga dengan kalimat asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi kalau emang tidak mampu, yang diterjemahkan aqal, yang paling sedikitnya, jangan yang sempurnanya. Yang paling sedikit bacaan tasyahud diterjemahkan saat itu. Tapi setelah itu dia wajib
belajar, harus setelahnya menggunakan bahasa Arab. Itu yang kedua. Kemudian syarat yang berikutnya mura'atu hurufihi. Harus memperhatikan huruf-huruf di dalam tasyahudul akhir. Jangan merubah huruf, apalagi merubah yang bisa merubah makna. Harus diperhatikan huruf-huruf yang ada di dalam tasyahudnya. Kemudian wa mura'atu tasydidatihi. Memperhatikan tasydidnya juga. Hurufnya diperhatikan, jangan sampai merubah huruf yang merubah makna, dan juga tasydidnya dibaca. Yang ada tasydid dibaca tasydidnya, yang tidak katik tasydid jangan ditasydid ke. Ya. Tasydid di dalam tasyahudul akhir itu jumlahnya ada 21. Kalau Fatihah kemarin berapa? Fatihah kemarin? Berapa? 14. Yang sikok 2 kok wong. Tasydid di dalam Fatihah ada 14. Di dalam tasyahud jumlahnya ada 21. At-tahiyyatu. Berapa kok itu? 2. At-tahiyyatu di atas ta sama di atas ya. Al-mubarakatus sholawatu di atas shad 3. Sholawatut thayyibatu lillah. Sholawatut thayyibatu lillah berapa? 2. Ta sama ya. Sudah berapa? 5. As-lillah. Lillahnya sikok lillah di atas lam 6 dah. Assalamu 7. Alaika ayyuhan 8. An-nabiyyu 2 di atas nun sama di atas ya 10. Wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu 11. Alaina wa ala ibadillah ya di atas lam 12. His salihin 13. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Berapa itu? Sikok 2. Sikok illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ada berapa? Tidak nyampe 21 masalah gitu. Illallah. Lupa hitung lah apa? Sampai tasyahud salawat tidak. Illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Illallah. Asyhadu anna Muhammadan. Ya. Lagi itu hitung lagi. Jelas 21. Lagi itu hitung lagi. Hitung balik. Bantu anak, mohon dibantu ya. Mohon dibantu. Itu yang syarat nomor 4. Kemudian yang berikutnya ayusmi'a nafsahu al-qiraah. Harus mendengarkan terhadap dirinya bacaan tasyahud. Kenapa harus didengarkan? Karena tasyahud termasuk rukun qauli, rukun yang bersifat ucapan. Jadi harus dilafadzkan minimal diri sendiri yang mendengar. Tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Kalau misal ada wong BBW begak, dia baca apa? Karena baca tahiyat. Apa katik suara? Hati anak tahu. Hati anak tahu. Bukan saatnya main hati ini, karena ini rukun qauli harus dilafadzkan. Main hati kaget. Main hati cuma sikok niat. Yang lainnya kalau rukun qauli harus dilafadzkan minimal diri sendiri yang mendengar. Kemudian tertib urutan dari awal sampai wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, jangan dibolak-balik. Kemudian al-muwalah, nyambung. Makna nyambung itu jangan putus-putus. Tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Lamun. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Diamnya lamun dengan niat memutus bacaan. Tidak boleh, harus nyambung. Tapi kalau sekedar untuk ngambil napas tidak masalah. Kenapa? Ya, karena
Ini suatu kebutuhan untuk mengambil nafas. Ini beberapa syarat yang disebutkan dalam kitab ini daripada syarat tasyahudul akhir. Kemudian masuk rukun yang ke-10. Anak habis ke, biar kelar rukun salat. Tinggal 10, 11, 12, 13. 4 ekor lagi, pendek-pendek. Rukun yang ke-10 adalah al-qu'ud fi tasyahudul akhir. Duduk di dalam tasyahud akhir. Jadi duduknya itu hukumnya wajib. Gambarannya gimana? Wong yang ninggal ke duduknya gimana? Ini bagi wong yang tidak bisa baca tasyahud, itu kan semestinya dia diam. Duduk diam seukuran orang yang baca tasyahud. Dia tuh wajib duduk. Meskipun tidak bisa baca tasyahud, dia wajib duduk. Nah sekarang sudah dia tidak bisa baca tasyahud, dia wajib duduk. Dia udah galak duduk belum? Tegak langsung. Ini gambaran orang yang tinggal ke duduk di dalam tasyahudul akhir. Maknanya duduk di dalam tasyahudul akhir itu wajib di saat dia tidak mampu untuk membaca tasyahud. Dia hanya sekedar duduk ukuran orang yang membaca tasyahud, kemudian dia baru salat. Itu yang ke-10. Yang ke-11, ar-ruknul hadil asyar, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi Muhammad di dalam tasyahudul akhir. Dalilnya mana? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di dalam ayat ini kan itu Allah menggunakan fi'lul amr. Fi'lul amr itu kalau dalam ilmu usul banyak maknanya, kadang maknanya wajib, kadang maknanya sunnah. Nah, di dalam masalah salat sepakat para ulama kebanyakan mengatakan shallu, kewajiban di dalam salat itu salawat kepada Nabi hanya terletak di dalam salat. Yaitu ketika kita tasyahudul akhir, wajib untuk kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan kalau orang yang tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad, ya tidak sah salatnya. Disinilah Allah bagaimana Allah menyebutkan nama apa, memuliakan Nabi. Wa rafa'na laka dzikrak, dengan Allah perintahkan kita ketika salat untuk wajib bersalawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat tadi, kita juga dibarengi dengan kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Paling sedikitnya salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau masalah sayyidina sudah dijelaskan oleh Habib Madi sepanjang lebar, tidak perlu lagi diulang. Memang adab ketika kita salawat dengan kalimat Sayyidina Muhammad, memperhatikan adab kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling sedikitnya Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Dan juga sunnahnya tambah wa ala ali Sayyidina Muhammad, karena salawat kepada keluarga itu termasuk abadus shalah. Termasuk abadus shalah yang kalau kita tinggal ke sunnah untuk sujud sahwi. Itu paling sedikitnya. Paling sempurnanya salawat Ibrahimiyah yang kita biasa baca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu salawat yang paling sempurna. Kemudian setelah salawat baru masuk rukun yang ke-12, assalam, mengucapkan salam. Paling sedikitnya ucapan salam assalamualaikum. Paling sempurnanya assalamualaikum warahmatullah. Noleh ke kanan, noleh ke kiri, hukumnya sunnah. Salam yang wajib hanya salam pertama, salam yang kedua pun hukumnya sunnah. Bahkan kalau kita noleh itu ketika kalimat kum bau noleh. Assalamualaikum warahmatullah. Yang noleh itu cuma pipi ya, tidak badan, tidak melok noleh. Kenapa kum? Supaya kalaupun ada wong ketika noleh badan melok noleh juga. Assalamualaikum warahmatullah. Badan melok berpaling dari kiblat, tidak masalah, sholatnya sudah sah. Kenapa? Ketika kum sudah selesai dari sholat. Karena warahmatullah itu untuk menyempurna daripada kalimat salat. Jadi yang noleh itu cuma wajah baik. Jangan badan untuk melek juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya pipi kanan ini kelihatan dari wong yang di belakang kita, pipi kiri kelihatan wong yang di belakang kita. Itu cukup sudah daripada kesunahan noleh di saat salam. Yang terakhir, rukun yang ke-13, at-tartib. Tertib. Kenapa? Di anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla hakadha. Karena Nabi Muhammad salatnya tertib. Begitu salatnya Nabi. Sehingga Rasulullah mengatakan sallu kama raaitumuni usolli, lihatlah, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tertib.
dari awal. Kita niat dibaring dengan takbir Allahu Akbar. Ketika takbir kan letaknya kita nih niat. Kemudian kita berdiri bagi yang mampu. Kemudian membaca suratul Fatihah. Kemudian ruku, tumakninah di dalam ruku. Kemudian i'tidal, tumakninah di dalam i'tidal. Kemudian sujud, tumakninah di dalam sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud, tumakninah di dalam duduk di antara dua sujud. Kemudian lagi sujud yang kedua, tumakninah juga berdiri di rakaat kedua sama seperti rakaat pertama. Cuma di rakaat kedua disunahkan untuk tasyahudul akhir. Rakaat ketiga juga begitu. Rakaat keempat, rakaat terakhir setelah sujud yang kedua, kita duduk membaca tasyahudul akhir. Kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad, baru terakhir mengucapkan salam. Jadi urutannya tertib dari awal sampai akhir daripada arkanus shalah yang sudah diajarkan oleh Imam Syafi'i yang bersumber dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah 13 rukun salat yang disebutkan di sini. Dalam kitab lain kalau Safinah 17, dalam kitab ini 17. Ada yang mengatakan 13. Kenapa hanya perbedaan dalam tumakninah? Ada yang tumakninah dijadikan sikok rukun jadi 4 rukun. Ada yang mengatakan tumakninah digabungkan, ikut dalam rukunnya. Ruku masuk ke tumakninah, i'tidal masuk ke tumakninah, sujud masuk ke tumakninah, dimasuk di situ. Jadi tidak rukun yang terpisah, hanya beda jumlahnya Tapi itu semuanya termasuk kewajiban daripada kewajiban salat. Insyaallah sedikit yang kita pelajari ini bermanfaat, dan masalah tasydid tasyahud kita hitung lagi. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.